Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Apakah yang Anda pikirkan ketika melihat lukisan Ayyuba Sulaiman di lalu di atas? Sepintas ini tampak seperti lukisan yang biasa-biasa saja, sebagaimana lukisan-lukisan dari Inggris pada masa itu. Namun pada abad ke-18, sesungguhnya lukisan Ayyuba ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana telah disebut di dalam artikel sebelumnya, Ayyuba menjadi benar-benar terkenal di Inggris setelah orang-orang membaca kisahnya. Dan kepopuleran Ayyuba kemudian mengundang perhatian dari pelukis Inggris ternama pada waktu itu, William Hoare, sekitar tahun 1707 hingga 12 Desember 1792, atau biasa disebut William Hoare of Bath. Pada masa-masa perbudakan di Eropa, banyak beredar lukisan-lukisan yang menggambarkan para budak. Namun di dalamnya mereka bukan objek utama dari lukisan itu. Umumnya para budak itu digambarkan sebagai pelayan pribadi para raja, bangsawan, atau orang-orang tertentu yang digambarkan sebagai sosok yang unggul atau istimewa. Di dalam versi lain yang lebih kasar, budak-budak itu malahan seringkali digambarkan dengan cara-cara rasialis dan direndahkan. Wajah mereka digambarkan begitu hitam dengan garis wajah yang berlebihan dan ditampilkan begitu buruk. Misalnya gigi mereka bergerigi dan dengan sorot mata tajam yang keji. Berbeda dengan pelukis-pelukis lainnya, adalah William Hoare yang tertarik untuk melukis Ayyuba. Dia mendatangi dan mendekati Ayyuba, mengatakan bahwa dia ingin melukis sosok Ayyuba. Ayyuba bersedia untuk dilukis olehnya, namun dengan suatu syarat. Lukisan Ayyuba selesai dibuat di London pada tahun 1733. Di dalamnya Ayyuba digambarkan mengenakan pulau mewah, bobo putih, berambut panjang dan bersorban putih, dan di lehernya menggantung sebuah talisman. Atau berdasarkan sumber lain, dikatakan bahwa yang menggantung di lehernya itu bukanlah talisman, melainkan salinan Al-Quran yang ditulisnya sendiri. Namun apa yang sebenarnya dikenakan Ayyuba pada saat lukisan itu dibuat bukanlah seperti demikian. Tidak diketahui pakaian apa yang dia kenakan pada waktu itu. Yang mengetahui hanya Ayyuba dan William Hoare. Suatu hal yang diketahui, Ayyuba bersikeras dan meminta William melukisnya dengan mengenakan pakaian tradisional sukunya. Ayyuba harus memaparkan tentang pakaiannya dengan detail, karena sang seniman menyatakan bahwa dia tidak bisa menggambar sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Ayyuba kemudian menimpali William, yang mana merupakan seorang Kristen dengan humor yang bernuansa teologis. Jika engkau tidak bisa melukis sebuah pakaian yang belum pernah engkau lihat, mengapa beberapa dari kalian para pelukis memberanikan diri untuk melukis Tuhan yang tidak pernah dilihat siapapun? Ayyuba bersikeras agar dirinya diabadikan mengenakan pakaian yang melambangkan suku dan agamanya. Sikapnya menunjukkan bahwa dia sangat menjunjung tinggi identitas kulturalnya. Setelah selesai dibuat, orang-orang menyebut lukisan tersebut dengan nama The Fortunate Slave, budak yang beruntung. Dan lukisan tersebut dianggap sebagai lukisan pertama orang kulit hitam yang digambarkan dengan posisi terhormat dan berkelas. Dan bagi William Hoare sendiri, tampaknya lukisan itu adalah satu-satunya yang objeknya berkulit hitam. Dan 175 karyanya pada masa kini yang sempat dilelang, Ayyuba adalah satu-satunya yang berkulit hitam. Pada tahun 2009, lukisan Ayyuba yang sebelumnya sempat hilang dari pandangan publik, muncul kembali dalam sebuah acara lelang di Balai Lelang Christie. Lukisan itu dilelang dari kepemilikan pribadi. Lukisan itu lalu dibeli dengan harga tertinggi senilai 554.937 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.